tema bulan ini adalah kebenaran surga ya, diambil dari Matius 6 ayat 33. Biarlah banyak kebenaran-kebenaran boleh kita dapati Bapak Ibu. Oke ya. Kita baca sebuah ayat tentang kebenaran ya. Gini Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu ya berlaku untuk kita orang Kristen maupun orang-orang tidak percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, jadi baik orang percaya maupun orang tidak percaya, firman itu tetap berlaku Bapak Ibu. Ya, tetap berlaku. Jadi aku bukan orang Kristen, firman Tuhan nggak berlaku, tetap berlaku. Ya. Ini sebuah kebenaran mutlak. Kan ada agama lain yang mungkin Tuhannya hanya untuk hukum-hukum ini, tapi Tuhan kita itu untuk semua orang. Kita baca dalam Kejadian 8 ayat 22. Saya berharap apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi semacam brainstorming ya. Jadi bisa membuat kita untuk sama-sama mengkoreksi diri, sama-sama kita mau mengupgrade diri. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim apa Bapak Ibu? Menabur dan menuai. Ya, ini Bapak Ibu mau percaya Tuhan, mau nggak percaya Tuhan, ya. Firman ini merupakan hukum. Jadi menabur, menuai itu pasti ada selama bumi masih ada Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu masih hidup, yaitu waktu kita untuk menabur. Nomor 2, menuai. Kalau ada menabur, pasti ada menuai Bapak Ibu. Ya. Sekarang mulai dari yang paling kecil, ya, yang paling kecil, Sela, Timothy, ya. Sampai yang paling senior di sini siapa? Pak Zul, ya. Pastor Gary, udah batuk-batuk ya. Nah ya, semua itu tidak luput dari firman ini. Kita pasti menabur Bapak Ibu ya. Kalau menabur di sini bukan berarti selalu uang, bukan berarti selalu harta ya Bapak Ibu ya. Menabur ini bisa dengan apa Bapak Ibu? Perkataan, perbuatan, kebiasaan. Nah ini Bapak Ibu kalau misalnya di rumah punya kebiasaan, itu bisa menyenangkan atau bisa membuat sebel orang rumah. Punya gak Bapak Ibu orang rumah kebiasaannya menyebalkan? Punya gak? Ada? Ada ya? Katakan dengan iman, ada? Nah, ya, ada yang menyenangkan juga gak? Ada, pasti. Kan nggak mungkin orang nih, nggak menyenangkan semuanya, serba nggak menyenangkan, pasti ada menyenangkannya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang akan kita tabur itu? Apakah yang kita tabur melalui perbuatan, mulai perkataan kita itu bisa membangun sesama, bisa membangun orang rumah, bisa membangun sesama jemaat saudara-saudara seiman. Pertanyaannya adalah itu Bapak Ibu ya. Apakah bisa membangun? Wah, jangan-jangan saya nih dominan nyebelin gitu ya. Ya kan? Saya ini dominan, kalau saya hadir di rumah kok kayaknya orang-orang merasa sumpek. Pernah merasa gitu gak Bapak Ibu? Nggak pernah merasa ya. Tapi kalau orang rumahnya merasa nggak? Mungkin merasa ya. Wah, kalau dia hadir kok kayaknya bukan Roh Kudus gitu loh yang datang gitu ya. Roh halus ya. Waduh, mendingan di luar aja jadi babi ngepet ya, dapat duit ya. Nah, kita harus belajar. Jangan sampai apa yang kita tabur melalui perbuatan, perkataan itu ya tidak membangun sesama. Pertanyaannya juga kedua. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan dari taburan Anda? Kalau Bapak Ibu mau supaya
perusahaan kita ini tambah maju, taburlah perbuatan yang baik, servis yang baik. Kalau Bapak Ibu ingin keluarga yang baik, taburlah dengan cinta, dengan kesetiaan, dengan keharmonisan. Tiap hari diciumi pasangannya. Ya. Di sini Pak yang menikah kan tiap hari diciumi itu pasangannya itu atau diketekin ya? Ya. Dientuti. Wah, kalau dapat entut kayaknya haleluya, aku menabur itu ya. Ya kan? Nah, taburlah dengan cinta, keharmonisan. Untuk anak-anak taburlah teladan yang baik. Untuk anak-anak orang tua, taburlah perbuatan yang baik. Cara naburnya gimana? Ya bantu orang tua. Orang tua di sini yang punya anak-anak, ingin nggak anak-anaknya menabur perbuatan baik? Ya, pengen toh ya. Di sini ada gak orang tua? Wah, orang tua berharap anakku seperti Malin Kundang. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, ingin anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, yang sayang. Ya, datang sepatu langsung ditendang. Wah, kayak tendangan bebas ya, tendangan penalti. Mental sana satu sepatu, tas dibrok, langsung tidur, langsung berantakan rumah ya kan. Nah, mulai menabur perbuatan yang baik. Anda akan menuai apa saja yang Anda tabur. Ayo katakan sama-sama saya menuai kurang sungguh-sungguh. Saya menuai apa yang saya tabur. Nah, hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu tabur. Loh, ya kan? Kalau tiap hari naburnya dengan cinta, dengan sukacita, pasti keluarga ceria ya kan? Kalau mulai pagi udah ada konflik, ya kan? Wah, ribut ya. Wah, pokoknya itu kan suasananya apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Hati-hati Bapak Ibu. Lakukan penaburan pertama dengan sungguh-sungguh. Apa Bapak Ibu? Dengan sungguh-sungguh. Mazmur 126, Pak Hendro. Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau orang menabur dengan sorak-sorai, dengan happy-happy, dia akan menuai dengan air mata Bapak Ibu. Ya, jangan dibalik. Ya, waktu masih muda, anak-anak sekolah minggu, teens gitu ya, belajarlah sampai jiwamu seakan-akan itu mencucurkan air mata. Ya, supaya nanti akan sorak-sorai. Hidupnya lebih nyaman. Bapak Ibu yang bekerja dengan kondisi sampai seperti kita mencucurkan air mata sungguh-sungguh. Supaya nanti hasilnya juga akan sorak-sorai. Yang bisnis juga lakukan dengan sungguh-sungguh. Wah, aku ini belum sampai seperti orang mencucurkan air mata ini. Ya. Bahkan mungkin sepertinya kita merasa ada kemunduran, bisa kemunduran, mungkin kita kurang bermedsos, ya kan? Kurang bersosialisasi. Coba ya tadi Pak Endro. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Selanjutnya Pak Hendro. Orang yang berjalan maju sambil menangis, nah, menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Bapak Ibu pernah melihat orang yang menabur benih gak? Istilah majunya itu bagaimana sih posisinya Bapak Ibu? Mundur. Makin menjauh tapi mundur posisinya. Mungkin sekarang ini kurang gaul. Ya karena sedang membangun bisnis. Sekarang kurang bermedsos nih. Ya karena sedang belajar sungguh-sungguh. Sekarang kurang
grup-grup WhatsApp kok kurang aktif nih ya. Ya karena sedang membangun rumah tangga yang baik. Paham Bapak Ibu ya? Oh sekarang kok kurang gabung-gabung kita. Karena sedang membangun ibadah lebih rajin. Wah pelayanan lebih baik. Ya sepertinya ada kemunduran. Wah sepertinya kok mulai menghilang. Tapi ada sebuah kegiatan. Sebuah fokus terhadap apa yang kau sedang tabur Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu, kok masih banyak energi yang terbuang dengan apa? Medsos. Terbuang dengan apa? Kongko-kongko di pos kamling. Mungkin burus ya nongkrong di pos kamling gitu ya. Ya, kok sekarang makin berkurang nih di pos kamling nih, burus biasanya nongkrong di pos kamling. Pelayanan. Mungkin Bapak Ibu, biasanya nih aktif nih misalkan, ini kok biasanya ikut rusuh-rusuhan, tapi ini sekarang nggak ada. Karena apa? Mulai hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya kan ya? Nanti lihat, akan ada perubahan, kau mulai menuai. Mungkin pasanganmu ya, biasanya nyebelin nih suamiku. Kok tiba-tiba kok jadi kayak malaikat gini nih. Istriku biasanya nih, kayak Isabel ya, ini kok kayak malaikat berubah nih gitu ya. Ini anakku biasanya kok nggak terkontrol nih, tantrum nih, tapi sekarang kok lebih baik. Nah, itu adalah tuaianmu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu menuai dengan baik, menabur perkara-perkara yang baik, pasti menuai perkara-perkara yang baik. Tuhan Yesus pernah ngomong, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai Bapak Ibu. Nomor 1, taburlah dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Pelayanan tabur dengan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh. Ya, keluarga dengan sungguh-sungguh engkau tabur. Segenap energimu. Olahraga juga dengan sungguh-sungguh. Andai kata Bapak Ibu ya pelatih maraton, sekarang orang yang Bapak Ibu latih males-malesan, nggak sungguh-sungguh. Bapak Ibu males apa enggak? Males Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau si pelatihnya ngelihat atletnya mau membayar harga, mau menabur investasi untuk prestasinya, pasti Bapak Ibu juga akan senang kan melatih. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita menabur dengan sungguh-sungguh. Ya. Orang menabur dengan sungguh-sungguh itu biasanya kan membungkuk ya. Tapi sekarang orang tuh kebanyakan postur tubuh, katanya Bapak Ibu, katanya 2075 postur tubuh manusia itu akan membungkuk Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena handphone. Betul. Sekarang sudah mulai diteliti. Jadi hasil foto dalam 10 tahun ke belakang, hasil foto X-ray itu udah dikumpulin, itu postur tubuh manusia itu mulai melengkung Bapak Ibu. Tapi jemaat Osokana pasti tetap tegak ya. Iya. Ya, bener ya. Nah, soalnya ini prihatin juga tahun 2075 tuh banyak orang tuh melengkung postur tubuhnya. Iya, karena smartphone Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kita tuai itu bisa apa aja Bapak Ibu? Bisa kepercayaan orang. Ya. Orang ini jadi percaya, bos jadi percaya. Bisa prestasi sekolah. Bisa hidup yang lebih nyaman karena apa? Kita menuai dengan sungguh-sungguh pekerjaan kita. Hidup yang lebih baik. Ada penambahan aset, bisa Bapak Ibu. Jadi walaupun orang dunia itu tidak kenal Tuhan, tapi dia melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh, bisa jadi menjadi miliarder Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini bersifat universal. Jadi Bapak Ibu ya, ayo kita sama-sama kita sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu mau merekrut pegawai,
lihatlah ke gereja Bapak Ibu. Kalau ke gerejanya, cara pelayanannya, cara ibadahnya, itu tidak akan jauh-jauh dengan di kantor. Tidak akan jauh-jauh dengan di perusahaan. Gitu ya. Karena apa? Di gereja itulah cara dia melakukan untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau yang ten sini ya, sekolah lah sepertinya, wah aku besok ini yang uji Tuhan Yesus ini, ya lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan untuk manusia. Tapi kok ada orang yang nggak ke gereja, ya orang nggak beribadah, walaupun Kristen, tapi bisa sungguh-sungguh kalau kerja, ya karena Tuhannya Mamun Bapak Ibu. Bisa. Ini firman Tuhan ini pasti terjadi karena sungguh-sungguh. Ya, tapi kita Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Oke Bapak Ibu ya. Kita lihat, kita menabur itu ya, materi yang kita tabur itu harus berasal dari Tuhan. Caranya apa gimana Bapak Ibu? Miliki hubungan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Miliki hubungan dengan Tuhan. Maka materi yang akan engkau tabur kepada sesama, yang akan kau tabur kepada konsumenmu, kepada pegawaimu, rekan kerjamu, itu berasal dari sorga. Saya ajak kita semua baca Kejadian di Hosea 8. Ini bangsa Israel tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Maka itu ketika dia menabur, yang terjadi apa? Masalah, persoalan. Hosea 8 ayat 3 Pak Hendro. Loh Pak Hendro tambah ganteng ini ya. Israel telah menolak yang baik. Yang baik ini adalah Yehova, ya Tuhan Yesus. Biarlah musuh mengejar dia. Nah, musuh ini bisa masalah, bisa persoalan, bisa pinjol ya kemarin itu ya. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Mereka sudah mengambil keputusan mengangkat raja, tapi tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa persetujuanku dia bilang. Mereka mengangkat pemuka. Ya, mereka mengangkat pemuka, tetapi tanpa sepengetahuan Tuhan, enggak melibatkan Tuhan. Dari emas peraknya mereka membuat berhala. Nah, ini Tuhannya Mamon. Bisa Bapak Ibu menabur, tapi Mamon. Mereka membuat berhala-berhala bagi diri mereka sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Lompat ayat 7 Pak Hendro. Ketika mereka tidak mau berhubungan dengan Tuhan, tidak mau melibatkan Tuhan, tidak mau memberi ide-ide apa yang ditabur. Sebab mereka kemudian apa Bapak Ibu? Menabur apa? Yang dituai apa? Maka mereka akan menuai puting beliung. Twister Bapak Ibu. Ya. Gandum yang belum mengundung tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung gandum ini. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain yang menelannya. Terima kasih Pendro. Jika kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka nilai-nilai dunia, nilai-nilai medsos, ya, itu yang akan kita lakukan. Kita menabur seperti menabur angin, menuai badai. Di sini siapa kalau ada badai di rumahnya bersorak-sorai? Sini siapa? Nggak ada ya. Ya, biasanya kan kalau ada badai gitu kan biasa kan ngumpet di rumah gitu Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta tuh kuluk gitu ya. Pada bersembunyi.
Kan nggak ada tornado ya, angin puting beliung itu langsung sorak-sorai. Wah, bisa di masa ya, berarti ada orang yang mendaki musibah, Bapak Ibu. Ingat ya ayatnya ya. Siapa menabur angin akan menuai puting beliung, menuai badai. Maka itu berhubunganlah dengan Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, itu cara kita menabur. Sekarang setelah kita mendapat hubungan dengan Tuhan, ya, saya berharap yang poin ini bisa mempermudah, membantu Bapak Ibu ya, membantu Bapak Ibu untuk memiliki paradigma baru. Filipi 4 ayat 8, ini adalah idenya Roh Kudus Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi begini Bapak Ibu cara membacanya. Semua yang benar. Benar menurut siapa ini? Menurut konsumen Anda, kalau Anda penjual. Kalau Anda seorang TikToker, ya follower Anda. Ya. Kalau Anda adalah toko marketplace, yang benar adalah versi benar menurut buyer Anda, konsumen Anda, bos Anda. Jadi ayat tadi Pak Endro, semua yang benar menurut konsumen Anda, semua yang benar menurut guru Anda, dosen Anda, semua yang mulia menurut sesama kita, sesama keluarga kita, konsumen kita. Wah, kayaknya bagus bener ini ya, kita belanja di sini, kita belanja di Kak Yohana ini kayak wah satisfy bener ini ya, bintang 5. Next lagi ayat tadi Pendro. Semua yang adil. Loh, pembeli yang ini kok dilayani seperti ini, sementara aku kok dilayani seperti ini. Wah, nggak adil ini. Adillah dalam melayani. Ya Bapak Ibu ya. Wah, kalau sama si A, song leadernya kalau ada si A hadir, wah song leadernya semangat-semangat. Tapi kalau nggak ada si A, wah kok males-malesan song leadernya. Ya, wah, mari kita koreksi Bapak Ibu. Biarlah yang adil itu ada di kita. Next lagi Pak Ento tadi ayat tadi. Semua yang suci ini yang jujur, ya, tulus. Kalau mobil 5.000 kilo, ya dibilang 5.000 kilo. Jangan dibilang, wah ini baru 1.000 kilo, gitu ya. Wah, ini produk ini masih lama jangka daluarsanya, tapi sebetulnya sudah tinggal 2 hari. Wah, biar laku ya kan Bapak Ibu, iya enggak? Nah, wah ini bagus nih bukunya nih, tapi nggak boleh dibuka. Begitu dibeli ternyata hasilnya jelek. Jangan Bapak Ibu ya, jujurlah, ya, jujurlah. Secara jujurli, apa Bapak Ibu? Jujurli, 1, 2, 3. Ya, jujurli ya. Jujurlah. Kalau ujian ya jujur sekolah. Kuliah jujur sekolah. Ya, kalau barangnya ada ini ya dibilang ini. Oh, saya mencari ini tapi adanya saya ini, minta maaf. Jangan di-upgrade gitu ya. Jangan di-upgrade. Saya jual sepeda motor. Wah, kok kayak ini loh, walaupun jelek-jelek gini tapi bisa kecepatan cahaya. Wah, ya itu tidak jujur Bapak Ibu ya. Oke, tadi Pak Endro. Semua yang manis. Bapak Ibu senang lihat-lihat yang indah-indah enggak? Berikanlah itu. Ya. Berikanlah servis yang indah. Berikanlah pelayanan yang indah, Bapak Ibu. Berikanlah kualitas yang indah.
semua yang sedap didengar. Bapak Ibu ingin mendengar berita-berita baik atau berita-berita nggak baik? Kalau misalnya Bapak Ibu ada reel nih ya, ada video. Wah, kalau video, ada berita baik, pemerintah ingin menghapus pajak misalnya, itu menyenangkan nggak? Menyenangkan, ya kan ya. Ya, biarlah kita membawa berita-berita yang menyenangkan. Ya, sekarang banyak ya berita-berita yang hoax ya. Berita yang hoax itu hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak berita hoax. Berikanlah berita-berita yang menyenangkan. Menyenangkan itu bisa membangun Bapak Ibu. Membangun. Jadi mungkin sekarang ini tidak bisa menyenangkan, tapi nantinya akan menyenangkan bagi orang itu. Ya. Obat itu menyenangkan nggak Bapak Ibu untuk orang sakit? Saya pernah ngeliat video anak kecil nggak mau minum obat Bapak Ibu. Tapi dicolokin semangka. Semangkanya tembus ke belakang ada botol obat. Jadi disedot gini Bapak Ibu. Nah, tidak menyenangkan ya obat itu ya. Tapi nantinya akan menyenangkan. Berilah sesama kita itu nasihat, masukan. Walaupun nggak menyenangkan, tapi nantinya mereka akan merasakan manfaatnya. Ayat tadi Pak Endro. Semua yang sedap didengar. Biarlah orang-orang di luar pembeli Anda bisa bilang, wah aku kemarin beli pernak-pernik dari Angel. Wah bagus loh barangnya. Nah mereka kan bercerita hal-hal yang sedap itu Bapak Ibu. Ya, biarlah konsumen kita tuh cerita ke orang lain karena mereka merasakan sedapnya dari servis yang kita berikan Bapak Ibu. Tadi lagi Pak Endro. Dan yang patut dipuji. Bapak Ibu senang gak dipuji orang? Senang tuh ya. Senang, wah aku beli barang di dia bagus, sip, kasih jempol. Ya kan? Wah, aku belajar sama Melani ngajarinya jelas, hebat, pinter. Wah, aku diajarin menyanyi sama Kesia, pinter. Wah, dipuji. Tadi Pak Endro, pikirkanlah semuanya itu. Jadikan itu di dalam pikiran kita, konsep kita, melayani dengan baik, melayani dengan excellent, melayani dengan memuaskan Bapak Ibu. Ya, dimulai dari pelayanan di sini. Apakah pelayanan kita itu sudah memuaskan Tuhan, sudah maksimal? Kita harus punya pemikiran seperti itu. Caranya apa Bapak Ibu? Dengan pembaruan pikiran. Kita baca Roma 12 ayat 2 Pak Endro. Ya, ada nama makanan ini ya dari kitab Roma. Roma itu apa biasanya sih? Biskuit ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia yang tidak excellent, dunia yang tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, dunia yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar, dunia yang tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Jangan serupa dengan mereka, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu pikiran Bapak Ibu. Pikiran. Jadi yang tadi itu ya, konsep-konsep yang menyenangkan konsumenmu, menyenangkan bosmu, menyenangkan gurumu. Ini mungkin gini ya, mungkin anak-anak teens ya, anak sekolah minggu berpikir bahwa wah, aku gimana bisa menyenangkan orang? Aku cuma belajar kok bisa menyenangkan orang. Pertama, begitu kalian berprestasi, orang tua senang. Nanti kelak kalian menikah, hasil sekolah kalian yang sungguh-sungguh itu akan membawa kalian dengan hidup yang lebih nyaman. Itu akan menyenangkan keluarga kalian nanti kelak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Endro, berubahlah. Ayo sama-sama berubahlah. 1, 2, 3. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Semalam saya ngomong-ngomong dengan seseorang, Bapak Ibu. Ya. Dia berpikir sedemikian rupa sehingga dia bisa tahu kemauan bosnya. Dia bisa tahu kemampuan dari orang-orang yang di bawahnya dia. Dia bisa tahu kejujuran anak buahnya. Nah, karena apa? Karena dia mau renew, mau memperbarui pemikirannya. Pikiran kita kan gini ya, yang penting aku seperti ini kalau kerja, aku harus seperti. Sementara bos ya, dia berpikir luas Bapak Ibu. Kamu jangan keras kepala. Kita ini semua kerja tim. Ayo berubah. Kita dalam skenario yang lebih besar. Untuk teens pemuda ya, jangan berpikir, aku pengen santai-santai. Berpikirlah yang luas. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, kamu akan jadi apa kalau aku dengan standar seperti ini? Tidak excellent, tidak sungguh-sungguh, tidak mencucurkan air mata. Suami-suami, kalau engkau enggak dengan sungguh-sungguh handle keluarga, merawat, membangun cinta, jangka panjangnya seperti apa terhadap keluargaku, terhadap anak-anakku. Ya Bapak Ibu ya, aku punya toko nih. Gimana caranya 5 tahun, 10 tahun lagi yang akan datang? Mulai berpikir, ya Bapak Ibu ya. Caranya yaitu dengan tadi, melekat dengan Tuhan, terhubung. Nanti Tuhan akan memberikan jalan-jalan, Tuhan akan memberikan hikmat. Ayat terakhir, ya yang tidur bisa bangun. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 2-3. Nah ini dia. Ya boleh ngulet-ngulet ya. Silakan. Apapun juga. Katakan apapun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apapun. Bisa bekerja. Bisa studi. Bisa kuliah. Bisa usaha. Bisa pelayanan. Apapun juga. Mau ibadah. Apapun Bapak Ibu. Perbuatlah dengan separuh hati. Apa? Segenap hati. Iya. Bapak Ibu kalau bekerja di kantor, rekan kerja Anda bekerja setengah hati bisa kelihatan nggak? Kayaknya bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan Bapak Ibu. Bisa kelihatan. Sekarang kayak Kak Kesia. Kak Kesia belajar sungguh-sungguh. Temannya tidak sungguh-sungguh kelihatan nggak? Kelihatan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita itu dilihat orang banyak. Kalau Bapak Ibu kerja tidak sungguh-sungguh, belajar tidak sungguh-sungguh, servis melayani tidak sungguh-sungguh, orang lain tuh melihat. Tidak untuk menghakimi, tapi bisa kelihatan. Apalagi Tuhan. Tuhan melihat gak kira-kira? Tuhan melihat Bapak Ibu. Saya tanya, setan melihat gak? Senang gak setan kalau ada orang gak sungguh-sungguh? Keplok-keplok gak? Wah, iya keplok-keplok ya. Ngasih semangat. Ayo semangat terus, malas gitu kan. Semangat terus, tidak sungguh-sungguh. Nah, ayo firman Tuhan hari ini dengan segenap hati. Dengan apa Bapak Ibu? Apapun juga. Mau sekolah, mau kerja, mau bisnis, mau pelayanan, lakukan dengan segenap hati. Ya, mau mencintai pasangan dengan segenap hati. Mencintai anak-anak orang tua segenap hati Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ayat tadi Pak Hendro. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk IAI. Untuk siapa? Untuk Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngelihat kayak Elizabeth mau mengasihi, lihatlah dia, wah ini ada Tuhan Yesus ini di sini. Bapak Ibu ngelihat Chris, wah ada Tuhan Yesus, aku seperti kepada Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanannya, wajahnya seperti Tuhan Yesus gak? Coba lihat. Coba lihat. Kayak Tuhan atau kayak ini? Wah ya kan, kayak Tuhan. Harus kita memandang pembeli datang ini ya. Wah paling kere gitu.
Jangan Bapak Ibu, wah Tuhan ini mau memberi berkat nih. Berikan dengan sungguh-sungguh servisnya. Iya Bapak Ibu ya. Ya. Wah ini paling arep ngutang nih gitu kan. Layani seperti wah Tuhan Yesus mau membuka jalan rezeki nih. Gitu ya. Wah di sekolah guruku wah iki nggak jelas. Pikir wah ini jalan masa depanku di sini nih, aku harus bisa ini, aku harus bisa. Wah ini dapat pegawai teman baru kerja ini. Wah koyoknya kok ini sombong koyok juaji. Wah jangan mikir macam-macam. Lihatlah seperti kita menerima Tuhan. Iya Bapak Ibu ya. Menerima Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini perintah. Ya, ayat tadi Pak Endro. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya pernah diundang ibadah Bapak Ibu. Ya. Yang datang itu sedikit Bapak Ibu. Kalau di sini kan banyak, itu sedikit ya. Tempatnya jauh lagi di Siwalan-Kerto. Saya lihat loh. Waduh. Kalau saya mau memandang manusia, wah saya biasa-biasa aja lah, udah biasa-biasa. Tapi saya mau belajar memandang Tuhan. Saya prepare dengan sungguh-sungguh juga Bapak Ibu. Ya. Mau kerja pakai baju yang bagus ya, yang wah, aku ini mencerminkan Tuhan. Aku mau menghargai orang lain seperti aku menghargai Tuhan. Aku mau melayani pembeli seperti aku melayani Tuhan. Aku mau melayani pasanganku seperti aku melayani Tuhan Bapak Ibu. Dimulai dengan apa? Perubahan akal budi tadi harus diganti dengan konsep Kristus setelah kita melekat pada Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, nyetir mobil, nyetir motor, lakukanlah seperti kita tuh lagi boncengin Tuhan Yesus. Jalannya sopan. Waktu kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman menggosip ya. Berpikirlah bahwa kita tuh lagi ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus di situ. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya, ngumpul-ngumpul yuk, kita judi yuk. Waduh, pasti nggak ada Tuhan Yesus. Jangan Bapak Ibu. Ya, nanti pikir, wah, aku mau judi seperti untuk Tuhan. Jangan, itu salah Bapak Ibu ya. Jangan. Jadi lakukanlah apapun juga seperti engkau melakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.